Meskipun lidah kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah, bohong itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qa'il inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, berkat qudrat dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini. Sekarang kita sudah masuk ke bulan Rajab tahun 1446. Insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan mengulangi dan membahasnya secara lebih mendalam lagi. Surah Al-Imran ayat 31 yang berkaitan dengan hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya, agar lebih menguatkan keimanan kita lagi. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika di dalam Al-Quran ada kata qul, artinya ucapkan. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata-kata qul ini menunjukkan atas kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Lafal dan maknanya. Ada 3 istilah: Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis Nabi. Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, sama sekali tidak ada yang dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam hadis qudsi ada ungkapan qala Allahu ta'ala. Kemudian ada hadis Nabi, lafaz dan maknanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga-tiganya adalah wahyu. Al-Quran wahyu, hadis qudsi wahyu, dan hadis Nabi pun wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bicara, tidak berkata berdasarkan hawa nafsu. Dan pada hakikatnya wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata qul itu perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terdapat setelah kata qul itu adalah sesuatu yang harus disampaikan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kata-kata qulnya itu perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau lafaz dan maknanya itu semuanya bukan dari Allah, Nabi Muhammad ketika akan menyampaikan setelah kata qul itu tidak usah pakai qulnya, kan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Kalau di dalam perkataan biasa, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum muslimin, huwallahu ahad. Kan, karena qulnya itu perintah kepada Nabi dari Allah. Setelah kata qul yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kaum muslimin. Tapi ini enggak. Kata Allah, qul huwallahu ahad,
maka oleh Rasulullah disampaikan kepada kaum muslimin dengan kata qulnya. Padahal kata qul itu perintah kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak ada yang dibuang, menunjukkan atas keaslian Al-Quran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar supaya orang-orang mencintai kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kau sekalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengapa kita sekalian disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mencintai Allah, senang kepada Allah? Karena Allah itu zat yang telah memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan kepada kita. Ada 3 anugerah besar dari sekian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang-kadang kita tidak ingat. Kata para ulama, yang pertama, apa yang dinamakan ni'matul ijad. Nikmatul ijad itu adalah nikmat kita diciptakan sebagai manusia, tidak diciptakan sebagai makhluk yang lain. Ini adalah di antara nikmat yang terbesar. Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan ni'matul imdad. Yang pertama ijad, yang kedua imdad. Anugerah yang kedua ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan segala sesuatu agar supaya kita bisa hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan kita, sebelum menciptakan manusia, menciptakan alam dulu, tempat manusia untuk bisa hidup. Itu namanya ni'matul ijad. Pada umumnya
para ulama membaginya dua. Tapi kata Syekh Asy-Sya'rawi ada satu lagi, nikmatut taklif, nikmat diberi kewajiban. Kebanyakan orang menganggap bahwa taklif itu adalah beban. Salat beban karena kewajiban dari Allah. Puasa beban, zakat beban, naik haji beban, sedekah beban, dan segala perbuatan yang baik itu adalah beban. Kalau kata Asy-Sya'rawi itu bukan beban, nikmat. Salat nikmat, puasa nikmat, zakat nikmat, naik haji nikmat, dan segala perbuatan baik nikmat. Kenapa? Karena seluruh kewajiban manfaatnya itu bagi kita. Karena manfaatnya bagi kita itu adalah nikmat. Salat itu manfaatnya kepada kita, bukan kepada Allah. Bagi Allah mah orang mau sholat mau tidak sholat tidak ada pengaruhnya. Mau zakat mau tidak ada pengaruhnya. Mau puasa mau tidak ada pengaruhnya. Bahkan mau iman mau tidak iman pun tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Manfaatnya itu kembali kepada kita. Ketika kita sedekah, Pak, itu manfaatnya bukan kepada orang lain, kepada kita yang sebenarnya. Dulu kan saya ceritakan, pada suatu waktu ada sahabat yang memberikan kambing kepada Rasulullah. Kata Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, sembelih kambing ini dan bagikan semuanya." Karena diperintah oleh Rasulullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, sedang berdakwah, kambing itu disembelih oleh Siti Aisyah menyuruh sahabat. Nah, ketika akan dibagikan, Siti Aisyah itu ingat bahwa kesenangan Rasulullah itu adalah daging iga. Dibagikan oleh Siti Aisyah dan disisakan daging iga untuk Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah datang bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, sudah disembelih?" "Sudah Rasulullah." "Sudah dibagikan?" "Wazza'tuha wa abqaitu katifaha." "Rasulullah, sudah aku bagikan dan aku sisakan daging iga." Yang lainnya dibagikan semuanya, disisakan daging iga. Kata Rasulullah, "Oh, terbalik Aisyah, abqaitiha illa katifaha." Kau telah menyisakan semuanya kecuali daging iga. Ya. Maksudnya yang nyisa itu yang dagingnya yang dibagikan,
Yang jadi pahala itu yang dibagikan, kecuali yang daging iga ini. Belum tentu kan ini jadi pahala, gitu kan. Artinya apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya itu kepada kita, bukan kepada Allah dan bukan kepada orang lain pada hakikatnya. Makanya dikatakan nikmat, kata Syarawi itu nikmat taklif, nikmat kewajiban. Nah, coba kita mencoba, Pak. Kita itu masih dalam tahap beban, Pak. Salat subuh itu belum nikmat kita itu. Salat zuhur itu belum nikmat. Coba tingkatkan, kan? Dari beban menjadi nikmat, Pak. Kalau ada orang yang butuh, kita punya, kan? Kita beri, kan? Mencobalah ya, sedikit-sedikit lah ya. Dari kewajiban, dari beban, kita pindah menjadi nikmat. Bisa nggak mengalahkan hawa nafsu kita? Kadang-kadang kita lebih mengutamakan keenakan badan kita dibanding tadi kewajiban kita, kan? Malam-malam coba nikmatnya, enaknya apa coba? Tidur. Mau bangun, ngambil air wudhu, sholat meskipun 2 rakaat kan masih berat bagi kita sekalian. Coba tingkatkan sedikit-sedikit untuk menjadi nikmat, kan? Yang pertama, nikmat kita diciptakan sebagai manusia. 2, kita nikmat diberi berbagai-bagai anugerah oleh Allah. Dan yang kedua, kita diberi kenikmatan menjalankan perintah Allah. Makanya kita harus cinta kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada ungkapan kalimat berita, tapi maksudnya perintah. Seperti begini. Wa man dakhalahu kana amina. Itu kan kalimat berita. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram maka aman. Dalam kenyataannya kadang-kadang di Masjidil Haram itu tidak aman. Dulu kan ada yang menggempur. Kemudian sekarang kadang-kadang banyak copet di dalam, kan? Jangan dikira, kan? Di depan Ka'bah itu kadang-kadang banyak copet itu. Karena yang datang ke tanah suci itu ada orang yang betul akan melaksanakan ibadah, ada orang yang tujuannya mencopet, ada orang yang tujuannya minta-minta, Pak. Nah, wa man dakhalahu kana amina itu kalimat berita. Tapi maksudnya perintah. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram harus mengamankan. Ini juga sama. Kata berita, in kuntum tuhibbunallaha, jika kau sekalian cinta kepada Allah. Tapi maksudnya bahwa kau sekalian itu harus cinta kepada Allah. Karena tadi
Allah yang telah memberikan berbagai-bagai anugerah kepada kita. Hubbullah, cinta kepada Allah itu harus melekat pada diri kita, di mana saja, kapan saja, dan sedang apa saja. Menurut para ulama, al-hubbu, cinta itu, senang itu ada dua macam. Satu, cinta, senang, dasarnya adalah perasaan. Contohnya seperti cintanya kita, senangnya kita, sayangnya kita kepada anak kita. Tidak ada orang tua yang gak senang kepada anaknya, meskipun umpamanya anaknya itu tidak sempurna, tetap orang tuanya akan senang kepada anak itu. Itu namanya al-hubbul atifi, cinta, senang, dasarnya perasaan. Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan dengan al-hubbul aqli, senang yang dasarnya itu adalah logika, akal. Umpamanya ada anak tetangga, ada anak orang lain, dia pandai, dia senang sama dia. Kadang-kadang anak lawan kita pun kalau dia umpamanya pandai, kita senang. Menurut logika dan akal kita, kalau ada anak pintar kan kita senang, meskipun anak orang lain. Nah, cinta kepada Allah itu harus berdasarkan ini, bukan perasaan, berdasarkan logika. Tadi Allah yang anu, Allah yang anu, Allah yang anu, kan? Bahkan lebih daripada Allah yang memberikan anugerah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kau sekalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai daripadanya, min waladihi, sehingga aku lebih dicintai olehnya, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua orang. Jadi kata Rasulullah, belum dianggap beriman jika orang-orang tidak lebih mencintai Rasulullah dibanding anaknya, orang tuanya, dan orang-orang semuanya. Sampai 3 kali Rasulullah membacakan hadis ini kepada Sayyidina Umar. Di dalam pikiran Sayyidina Umar, masa katanya. Nah, akhirnya setelah yang ketiga kalinya tadi,
Sayyidina Umar memahami bahwa mencintai Rasulullah itu harus berdasarkan akal. Nah, setelah oleh Rasulullah diucapkan 3 kali kepada Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah, "Al-ana ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sekarang aku telah mencintaimu lebih daripada anakku, lebih daripada orang tuaku, dan lebih daripada orang semuanya, bahkan lebih daripada diriku sendiri. Bagaimana sabda Rasulullah kepada Sayyidina Umar? Kata Rasulullah, "Al-ana ya Umar." Sekarang telah sempurna keimananmu. Jadi kalau kita masih lebih menyenangi diri kita dibanding Rasulullah, itu belum sempurna keimanan kita itu. Tapi kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding diri kita, maka keimanan kita itu telah sempurna. Nah, kita berupaya menuju ke sana, Pak. Meskipun kita sebagai orang awam masih lebih mencintai, menyenangi diri kita dibanding Allah Subhanahu wa taala dan dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana caranya mencintai Allah itu? Senang kepada Allah itu bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'uni." Muhammad, katakanlah jika kau sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ketika kita mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu pada hakikatnya kita itu cinta kepada Allah. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu pada hakikatnya kita tidak cinta kepada Allah. Meskipun lidah kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah, bohong itu. Hanya ucapan saja. Bukti bahwa kita cinta kepada Allah itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu harus menjadi nikmat, bukan menjadi beban. Tadi itu. Kenapa? Tadi manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita. Kira-kira apa balasan bagi orang yang cinta kepada Allah? Caranya dengan mengikuti
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Balasannya ada dua. Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu sekalian. Cintanya Allah lain dengan cintanya manusia. Cinta Allah itu dampak daripada cinta, dampak daripada kebaikan Allah, yaitu pahala. Arti yuhibbukumullah itu adalah Allah akan memberikan pahala. Sama dengan falkuruni alkurkum yang dulu telah kita bahas. Ingatlah kau sekalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu sekalian. Ingatnya Allah itu dampak daripada ingat, yaitu memberikan pahala. Artinya, ingatlah kau sekalian kepadaku, maka aku akan memberikan pahala kepadamu. Yang sebenarnya untuk mendapatkan pahala dari Allah itu mudah. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, pada waktu itulah kita selamanya mendapatkan pahala dari Allah. Begitu juga ini. Ketika kita selalu mencintai Allah, maka pada waktu itulah Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dalam ajaran Islam tidak ada satu gerak, satu pekerjaan, satu kegiatan, satu aspek kehidupan yang tidak bisa menghasilkan pahala. Sejak dari bangun sampai dengan mau tidur, semuanya bisa menghasilkan pahala. Minimal diniati apa yang akan kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan menjadi pahala. Bukan hanya salat saja, bukan hanya puasa saja, sebuah tindakan kita akan menghasilkan pahala. Makanya kata Abdullah bin Amr bin As, wa idza batada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Jika kau akan memulai sesuatu pekerjaan, mulailah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Apapun pekerjaannya, kalau dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pasti akan menghasilkan pahala dan menjadikan ibadah. Yang kedua, kita akan terhindar dari pekerjaan yang tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengambil hak yang bukan hak saya. Kan? Sebelum tangan kita sampai, tidak akan jadi. Masa mengambil hak orang lain atas nama Allah, kan? Nah, wa idza btada'a fi syai'in, jika kau akan memulai sesuatu pekerjaan, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Balasannya yang pertama, kan? Allah akan memberikan pahala. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Selain Allah memberikan pahala,
otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu sekalian tanpa taubat. Kita kan manusia biasa, bukan nabi dan bukan malaikat. Suatu waktu pasti melakukan dosa dan kesalahan. Tidak ada orang yang bersih dan dijaga kecuali nabi dan malaikat. Kalau nabi itu dijaga oleh Allah. Seapik-apiknya kita, sepinter-pinternya kita, suatu waktu kita melakukan dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ketika akal kita dikalahkan oleh hawa nafsu, pada waktu itulah. Nah, tadi orang yang cinta kepada Allah, caranya dengan melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Pertama akan diberi pahala, yang kedua akan diampuni dosa-dosa kita. Dosa itu ada yang terasa dan ada yang tidak terasa. Yang terasa kadang-kadang ditaubati, kadang-kadang tidak. Yang kita taubati, kadang-kadang taubat kita diterima oleh Allah, kadang-kadang tidak. Kita makan orang awam. Ini mah dosa yang terasa, dosa yang tidak terasa kan? Ketika kita cinta kepada Allah, maka oleh Allah akan diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahim, Maha sayang kepada kita sekalian. Maka tiada lain kita berupaya sekuat tenaga untuk mencintai Allah lebih daripada anak kita, lebih daripada orang tua kita, lebih daripada orang lain, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Menjadikan taat kepada Allah itu menjadi suatu kenikmatan, bukan beban, karena manfaatnya akan kembali kepada diri kita sekalian. Mudah-mudahan Al-Imran ayat 31 ini lebih mempertebal lagi keimanan kita. Mohon maaf, saya tidak bisa lama. Sebentar lagi akan ke rumah sakit. Mohon doa dari semuanya. Anak saya itu jatuh, Pak. Udah lama. Ada pembengkakan katanya di belakang tulang itu, sehingga sakit terus. Dan hari ini akan dioperasi, mudah-mudahan dan insya Allah berhasil. Doanya dari ibu dan bapak sekalian. Sekarang yang 7 saya akan berangkat ke rumah sakit di Sentosa, mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.